Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi yang mengajukan beberapa pertanyaan tingkat tinggi sekaligus menentang umat Islam. Beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh kaum Yahudi juga merupakan pertaruhan nasib agama Islam pada waktu itu. Bahwa ketika umat Islam tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan menohok yang disuguhkan, maka agama Islam dicap sebagai agama yang batil atau tidak benar. Namun sebaliknya, jika beberapa pertanyaan yang dilayangkan mampu terpecahkan, maka kaum Yahudi akan mengakui agama Islam sebagai agama yang hak. Para pendeta Yahudi itu bertanya, "Wahai Umar, kamu pemimpin Islam setelah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami ingin bertanya beberapa hal kepadamu. Jika kamu mampu menjawabnya, maka kami mengakui bahwa Islam adalah benar dan Muhammad adalah seorang nabi. Namun jika kamu tidak mampu menjawab, maka kami akan mengatakan bahwa Islam bukan agama yang benar dan Muhammad bukanlah nabi." Dan Umar menerima tantangan tersebut sekalipun konsekuensinya sangat fatal, yaitu agama Islam yang tidak akan diakui oleh kaum Yahudi sebagai agama yang benar jika beberapa pertanyaan yang dilayangkan tidak mampu terjawab. Sekurangnya ada 11 pertanyaan yang diajukan kaum Yahudi kepada Umar bin Khattab dan rata-rata kurang masuk akal. Umar berkata, "Bertanyalah sesuka hati kalian." Kemudian kaum Yahudi bertanya beberapa hal. "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberikan peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Lantas beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Lalu apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Dan apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. Maka dengan bijak Umar mengatakan secara jujur bahwa beliau tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kaum Yahudi. Sebagai konsekuensinya, kaum Yahudi seketika menerkam Umar dengan mengatakan, "Kalau begitu kami bersaksi bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi dan Islam bukanlah agama yang benar." Pada waktu itu para sahabat yang bersama Umar tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh kaum Yahudi. Akhirnya salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi meminta waktu kepada Yahudi untuk memanggil Ali, supaya beberapa pertanyaan-pertanyaannya mampu dipecahkan. Maka datanglah Imam Ali memakai burdah atau selembar kain penutup punggung atau leher peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abu Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Seketika itu dengan kedalaman ilmu yang dimiliki Sayyidina Ali, beliau langsung menantang kaum Yahudi dan menjawab dengan lugas pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi dari kaum Yahudi. Dengan syarat jika beliau bisa menjawab pertanyaan kaum Yahudi dengan referensi kitab Taurat, maka mereka harus masuk Islam dan harus beriman. Kaum Yahudi menerima tantangan Ali bin Abi Thalib. "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian Ali menjawab semua pertanyaan pendeta Yahudi. Kunci penutup langit adalah syirik kepada Allah, dengan alasan jika seorang hamba menyekutukan Allah, maka amalnya tidak akan terangkat ke langit atau tidak diterima. Kunci pembuka langit adalah 2 kalimat syahadat. Kuburan yang bisa berjalan sendiri beserta mayitnya ialah merupakan sebuah ikan paus yang menelan Nabi Yunus.
Kemudian makhluk yang memperingatkan kaumnya dan ia bukan dari bangsa jin dan manusia adalah Raja Semut di masa Nabi Sulaiman. Lalu 5 makhluk yang bisa berjalan di atas bumi namun tidak dilahirkan dari sebuah rahim ibu adalah Nabi Adam, Ibu Hawa, unta betina di masa Nabi Saleh, kambing di masa Nabi Ibrahim, dan tongkatnya Nabi Musa. Kemudian yang diucapkan sebuah burung dalam pekikannya adalah Al-Rahman ala al-Arsy istawa. Kemudian yang dikatakan ayam jago dalam melengkingannya ialah Udhkurullah ya ghafilin. Semua jawaban dari pertanyaan pendeta Yahudi tersebut bisa dijawab oleh Imam Ali dengan mudahnya. Dan seketika itu juga, para cendekiawan kaum Yahudi yang beranggotakan 3 orang takjub akan kecerdasan Ali bin Abi Thalib dengan jawaban-jawaban jenius yang disuguhkan. Sebagai konsekuensinya, maka mereka mengucapkan kalimat syahadat dan seketika mereka beriman dan masuk Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.